Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal mengenai beberapa tanaman yang mana jika ditanam di depan rumah, dipercaya akan bisa membuat malapetaka penghuninya. Lalu tanaman apa sajakah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, halaman rumah memang akan jadi lebih indah dan sejuk kalau ditanami beraneka ragam tanaman hias dan buah-buahan. Akan tetapi, ternyata ada beberapa jenis tanaman yang dianggap pantangan, pamali, atau kata orang Jawa ora ilok, apabila ditanam di depan rumah kita. Selain itu, ada juga tanaman yang dipercaya dapat membuat pemiliknya kaya raya, membuat pemiliknya makmur hidupnya, yang berlimpah rezekinya, sehingga jenis tanaman ini dipercaya sebagai tanaman yang dapat mengundang rezeki, dapat membawa keberuntungan dan dapat mengundang kekayaan. Menurut kepercayaan yang bersumber dari primbon Feng Shui, dan juga dari cerita mitos yang diwariskan para orang tua terdahulu. Namun ternyata, dalam Feng Shui, kita tidak boleh sembarangan menanam tanaman di area depan rumah kita. Karena dipercaya, ada beberapa tumbuhan yang dapat membunuh energi positif dan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Berikut ini, ada beberapa tanaman yang mana jika ditanam di depan rumah, dipercaya akan bisa membuat malapetaka penghuninya, menurut primbon Jawa dan Feng Shui. Yang pertama adalah tanaman bunga kantil. Sahabat Majensa, bunga kantil ini, berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa aroma dari bunga kantil sangat disukai oleh makhluk halus, yang berjenis perempuan, seperti kuntilanak, makhluk halus wewe gombel, dan hantu penasaran sundel bolong. Selain bunga dan aroma yang disukai oleh makhluk halus, pohon dari bunga kantil yang sudah besar, juga dimitoskan sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus. Oleh sebab itu, tanaman bunga kantil dipercaya oleh banyak orang, sebagai tanaman yang tidak baik, apabila ditanam di halaman rumah. Jika ingin menanam bunga kantil, lebih baik ditanam di samping rumah, atau ditanam di belakang rumah. Kemudian yang kedua adalah pohon randu. Sahabat Majensa, pohon randu adalah pohon yang buahnya menghasilkan kapuk. Menurut kepercayaan orang zaman dulu, pohon ini tidak baik jika ditanam tepat di depan rumah kita. Pohon randu yang besar dan rindang sering diidentikan dengan tempat tinggal makhluk gaib seperti pocong, kuntilanak, dan genderuwo. Keberadaan pohon ini diyakini membawa energi negatif, dan aura mistis yang kental. Di beberapa daerah, pohon randu diyakini sebagai pintu gerbang menuju alam gaib. Konon katanya, apabila ingin melihat penampakan hantu pocong dan hantu kuntilanak, maka silahkan mencari pohon randu yang besar. Datangi pohon randu tersebut di malam Jumat, yang bertepatan dengan bulan purnama. Tepat waktu tengah malam, hantu pocong dan hantu kuntilanak akan menempatkan diri di ranting pohon randu. Kemudian yang ketiga, pohon yang dipercaya sebagai pohon yang tidak baik, ditanam tepat di depan rumah, yaitu pohon sawo. Sahabat Majensa, pohon sawo yang batang pohonnya yang sudah besar, dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk gaib kasta tinggi. Penunggu pohon sawo besar terkadang berwujud seperti Punokawan. Punokawan adalah merupakan tokoh dalam pewayangan. Ada juga yang mengatakan bahwa pohon sawo menjadi lokasi tempat tinggal para hantu. Pohon sawo di depan rumah menjadi tempat tinggal hantu jenis pesugihan. Salah satunya adalah makhluk halus pencuri uang, yaitu hantu tuyul. Katanya, pohon sawo yang dihuni oleh makhluk halus, hanya pohon yang ditanam di depan rumah dan ditanam di pinggir jalan. Apabila pohon tersebut ditanam di belakang rumah, atau ditanam di ladang, maka pohon sawo tersebut tidak akan dihuni oleh makhluk halus.
Kemudian yang keempat adalah pohon sawo yang buahnya berwarna hijau, yaitu sawo Manila atau buah kenitu. Sahabat Majensa, satu jenis dengan pohon sawo, tapi bukan sawo yang buahnya berwarna coklat, melainkan sawo yang buahnya berwarna hijau, yaitu sawo Manila atau buah kenitu. Menurut kepercayaan orang tua terdahulu, di beberapa daerah di Jawa, bahwa anak kecil yang berada di bawah pohon kenitu, atau sawo hijau pada waktu maghrib, maka akan disesatkan pandangannya oleh makhluk halus. Sehingga anak kecil tersebut akan berjalan kebingungan tidak tentu arah. Kemudian yang kelima, pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah, yaitu pohon ketapang. Sahabat Majensa, pohon ketapang merupakan pohon yang cepat tumbuh. Daun dari pohon ketapang membentuk tajuk. Cabang ranting tanaman ini bertingkat-tingkat, sehingga membuat pohon tanaman ini terlihat indah dan menyejukkan. Tanaman ketapang sering dijadikan pohon peneduh di taman kota dan di tepi jalan raya. Sayangnya, pohon ketapang juga dianggap pohon yang angker, dianggap pohon mistis. Karena menjadi tempat disukai makhluk halus berwujud kuntilanak. Pohon ketapang juga dipercaya disukai makhluk gaib dari aliran ilmu hitam. Pohon ketapang juga memiliki mitos, jika pohon ini ditebang tanpa izin, maka si penebang akan mendapatkan kesialan dan terhambat rezekinya. Karena itulah, pohon ketapang dianggap sebagai pohon tanaman yang tidak baik, apabila ditanam di depan rumah. Kemudian yang keenam adalah, pohon pisang Raja Sajen. Sahabat Majensa, tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah yang selanjutnya adalah, pisang Raja Sajen. Pisang sesaji atau pisang Raja Sajen, pada saat jantung pisang yang akan keluar dan mengarah ke bawah. Konon katanya, pada saat itu ada makhluk halus bernama Banaspati yang sudah menunggu. Makhluk halus tersebut menyukai air yang menetes keluar, bersamaan dengan keluarnya jantung pisang tersebut. Banyak yang percaya, bahwa suatu tempat yang dikunjungi hantu Banaspati, maka tempat itu akan diselimuti aura panas selama 3 hari. Aura panas yang dimaksud, bukan panas yang membuat kulit melepuh, atau panas yang membuat tubuh berkeringat. Aura panas yang dimaksud adalah, aura panas mistis, yang membuat suatu tempat menjadi tidak nyaman. Apabila tempat yang didatangi Banaspati adalah, warung atau toko, maka bisa membuat warung dan toko tersebut menjadi sepi. Jika ingin menanam pisang Raja Sajen, sebaiknya di belakang rumah saja, atau ditanam di ladang. Kemudian yang ketujuh adalah, pohon aren. Sahabat Majensa, pohon aren adalah, pohon penghasil kolang-kaling. Buahnya yang berwarna hijau inilah yang diolah dijadikan kolang-kaling, dan ijuk dari pohon aren, juga banyak dijual untuk dijadikan sapu. Selain menghasilkan kolang-kaling dan sapu ijuk, pohon aren juga penghasil nira, untuk dijadikan gula aren. Pohon aren juga termasuk pohon yang sering ada dalam cerita mistis. Pohon aren sangat disukai oleh makhluk halus, bernama Caruluk. Hantu Caruluk adalah, makhluk halus yang dipercaya, suka menculik janin dalam kandungan ibu hamil. Karena itulah, pohon aren diyakini sebagai pohon yang tidak baik, apabila ditanam di depan rumah. Bukan tidak boleh menanam, jika Anda ingin menanam, sebaiknya ditanam di kebun, atau ditanam di ladang. Kemudian yang kedelapan adalah, belimbing wuluh. Sahabat Majensa, jenis belimbing yang sangat asam rasanya, dan hanya sering digunakan sebagai bumbu masak. Ternyata banyak yang percaya, bahwa menanam belimbing wuluh di halaman rumah akan membuat pemilik rumah sering diganggu makhluk halus. Gangguan yang akan dialami berupa sering sakit, dan sakitnya tidak wajar. Konon, pohon belimbing wuluh merupakan salah satu jenis pohon yang sering dijadikan tempat singgah makhluk halus. Kemudian yang kesembilan adalah pohon sukun. Sahabat Majensa, buah sukun dapat digoreng dijadikan cemilan, untuk yang tidak suka makan gorengan. Buah sukun juga bisa dikonsumsi dengan cara dikukus. Tapi sayangnya, banyak yang percaya, bahwa pohon sukun merupakan jenis pohon yang tidak baik, apabila ditanam di dekat rumah.
Selain akar dari tanaman pohon sukun ini dapat merusak tembok rumah, konon, katanya pohon sukun merupakan jenis pohon yang dijadikan rebutan oleh makhluk halus. Makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun. Akibatnya, rumah yang berada di dekat pohon sukun akan sering diselimuti kekuatan mistis. Sahabat Majensa, itulah beberapa jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial dan bisa buat malapetaka penghuninya. Percaya atau tidaknya tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Namun sebagai umat Islam, perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, Muhammad, menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.